Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikramuddin akan menjelaskan mengenai fermentasi ragi roti yang melibatkan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi ragi roti yang melibatkan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Berikut gambar proses fermentasi yang terjadi karena adanya penambahan ragi pada roti. Saccharomyces merupakan mikroorganisme bersel satu tidak berklorofil kelompok Eumycetes, tumbuh baik pada suhu 30 derajat Celcius dan pH 4,8. Beberapa kelebihan Saccharomyces dalam proses fermentasi yaitu mikroorganisme ini cepat berkembang biak, tahan terhadap kadar alkohol yang tinggi, tahan terhadap suhu yang tinggi, mempunyai sifat stabil dan cepat beradaptasi dengan lingkungannya. Saccharomyces cerevisiae merupakan genus khamir ragi yang memiliki kemampuan mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2. Saccharomyces cerevisiae dapat berkembang baik secara seksual dan aseksual. Perkembangbiakan aseksual diawali dengan menonjolnya dinding sel keluar membentuk tunas kecil. Tonjolan membesar dan sitoplasma mengalir ke dalamnya, sehingga sel menyempit pada bagian dasarnya. Selanjutnya, nukleus dalam sel induk membelah secara mitosis dan satu anak inti bergerak ke dalam tunas tadi. Sel anak kemudian memisahkan diri dari induknya atau membentuk tunas lagi hingga membentuk koloni dalam keadaan optimum satu sel dan membentuk koloni dengan 20 kuncup. Perkembangbiakan seksual terjadi jika keadaan lingkungan tidak menguntungkan. Pada proses sel Saccharomyces cerevisiae berfungsi sebagai askus. Nukleusnya yang diploid membelah secara meiosis membentuk 4 sel haploid. Inti haploid tersebut akan dilindungi oleh dinding sel sehingga membentuk aksoropa haploid dengan perlindungan aksopora lebih tahan sehingga lingkungan buruk. Selanjutnya 4 aksopora akan tumbuh dan menekan dinding askus hingga pecah. Akhirnya spora menyebar. Jika spora jatuh pada tempat yang sesuai, sel-sel baru akan tumbuh membentuk tunas, sebagaimana terjadi pada fase aseksual. Kemudian Saccharomyces cerevisiae mengalami fase diploid dan fase haploid dalam daur hidupnya. Struktur komponen sel Saccharomyces cerevisiae dan fungsinya. Kapsul Saccharomyces cerevisiae ditutupi oleh komponen ekstraseluler yang berlendir yang dinamakan kapsul yang menutupi bagian luar dinding sel, terutama terdiri dari polisakarida. Dinding sel merupakan suatu struktur berlapis. Pada lapisan terluar terdapat manoprotein, lalu jaringan mikrofibril glukan, kemudian kitin dan manoprotein pada lapisan terdalam. Manoprotein berfungsi sebagai penentu porositas dinding sel dan akan menolak masuk molekul yang lebih besar dari 600 kDa. Glukan berfungsi mempertahankan rigiditas dinding sel, sedangkan kitin berfungsi antara lain sebagai reseptor mikosin serta mempertahankan integritas ostomik sel. Vakuola biasanya berjumlah lebih dari satu ukuran yang bervariasi. Vakuola ini berupa kantung dari suatu cairan yang lebih bening dan lebih encer dibandingkan dengan sitoplasma. Vakuola dapat diwarnai dengan merah netral sehingga dapat berwarna merah muda dan mudah dibedakan dengan sitoplasma yang tidak berwarna. Membran sel. Membran sel bersifat permeabel selektif, yaitu mampu memilih zat-zat yang dapat melewatinya, sehingga fungsinya terutama dalam pengaturan keluar masuknya zat dari dalam dan ke dalam sitoplasma. Peran membran yang penting berkaitan dengan proses nutrisi, seperti proses pengambilan karbohidrat, senyawa nitrogen atau ion, serta pengeluaran zat-zat berbahaya dari dalam sel. Selanjutnya, nukleus inti sel dikelilingi membran inti berlapis ganda. Membran inti mempunyai pori-pori yang berfungsi sebagai jalan penukaran komponen-komponen sitoplasma dengan komponen di dalam nukleus. Bila sel mengalami pembelahan atau pertunasan, kumpulan kromosom kromatin akan menjadi 2. Selanjutnya, mitokondria
Organel ini panjangnya 0,4 sampai 0,6 mm dan diameternya 0,2 sampai 0,3 mm dan berfungsi dalam proses respirasi khamir. Dilapisi oleh dua lapisan membran, di mana membran bagian dalam dinamakan krista. Selanjutnya, globula lipid. Saccharomyces cerevisiae mengandung sedikit lipid dalam bentuk globula yang dapat dilihat secara mikroskop setelah diwarnai dengan pewarna lemak, pewarna hitam, sudan atau merah. Selanjutnya, sitoplasma Saccharomyces cerevisiae mengandung berbagai komponen yakni glikogen yang merupakan bentuk penyimpanan karbohidrat, asam ribonukleat dan protein. Komposisi sel Saccharomyces cerevisiae, senyawa abu berjumlah 5,0 sampai 9,5%. Senyawa asam nukleat berjumlah 6,0 sampai 12,0%. Senyawa lemak berjumlah 2,0 sampai 6,0%. Senyawa nitrogen berjumlah 7,5 sampai 8,5%. Selanjutnya, kandungan asam amino Saccharomyces cerevisiae. Fenilalanin berjumlah 4,1 sampai 4,8%, isoleucin 4,6 sampai 5,3%, lisin berjumlah 7,7 sampai 7,8%, leucin berjumlah 7,0 sampai 7,8%, metionin berjumlah 1,6 sampai 1,7%, cysteine berjumlah 0,9%, treonin berjumlah 4,8 sampai 5,4%, triptofan berjumlah 1,1 sampai 1,3%, valin berjumlah 5,3 sampai 5,8%. Faktor yang mempengaruhi kerja Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi ragi roti. Menurut Sembiring, Saccharomyces cerevisiae membutuhkan pH 3,5 sampai 6,0 agar fermentasi berjalan baik. Kemudian menurut Sembiring, Saccharomyces cerevisiae mempunyai aktivitas optimum pada suhu 28 sampai 35 derajat Celcius. Dan yang terakhir, menurut Nur Hidayat et al., Saccharomyces cerevisiae membutuhkan oksigen atau udara bersih pada awal pertumbuhannya. Bahan baku yang digunakan pada pembuatan roti. Yang pertama, air 50 ml, garam 2 gram, gula 125 gram, mentega 80 gram, ragi 1 sendok teh, susu cair 125 gram, telur 2 butir, dan yang terakhir tepung terigu 500 gram. Adapun bahan baku yang digunakan pada pembuatan roti, komposisi kimia dan fungsinya. Di antara komponen yang paling penting dari tepung adalah protein, yang tersusun dari 10-15% protein pembuatan roti. Protein ini termasuk kelas protein yang disebut glutenin dan gliadin, yang merupakan molekul besar yang dibangun dari sejumlah besar asam amino. Secara kolektif disebut sebagai gluten. Tanpa protein ini, membuat roti akan jauh lebih sulit. Dalam tepung sendiri mereka inert, tetapi segera setelah air ditambahkan ke dalam campuran yang menyenangkan dimulai, protein kemudian dapat berbaris dengan satu sama lain dan berinteraksi. Mereka dapat membentuk ikatan hidrogen dan disulfida lintas hubungan antara rantai mereka. Akhirnya membentuk jaringan gluten raksasa di seluruh adonan. Meremas adonan membantu protein ini melepas ikatannya dan berinteraksi satu sama lain lebih kuat untuk memperkuat jaringan. Bahan lain dapat mempengaruhi jaringan gluten adonan adalah garam. Garam ini dapat membantu memperkuat jaringan gluten, membuat adonan lebih elastis, dan tentu saja menambah rasa akhir roti. Senyawa yang lebih dikenal sebagai vitamin C juga membantu memperkuat jaringan gluten. Jaringan ini sangat penting untuk roti dapat mengembang. Tapi tentu saja roti mengembang dengan sendirinya tanpa salah satu bahan lainnya. Dalam hal ini, tentu saja ragi mengandung enzim yang mampu memecah pati dalam tepung menjadi gula. Pertama, menggunakan amilase untuk memecah pati menjadi maltosa, dan kemudian menggunakan maltase untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Glukosa ini bertindak sebagai makanan untuk ragi.
dan metabolisme untuk menghasilkan karbon dioksida dan etanol. Energi mikroba Saccharomyces cerevisiae. Dalam pertumbuhannya, Saccharomyces cerevisiae memerlukan nutrisi yang berfungsi menyediakan energi, nitrogen, mineral, dan vitamin. Urea merupakan salah satu sumber nutrisi yang mempunyai kadar nitrogen yang besar, yaitu sekitar 46%. Untuk memperoleh energi, Saccharomyces cerevisiae memfermentasikan maltosa secara tepat, yang berguna untuk mengembangkan adonan karena terjadi proses peragian terhadap gula serta memberi aroma alkohol. Pada kondisi air yang cukup, adanya makanan bagi ragi atau yeast, khususnya gula, maka yeast akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Saccharomyces cerevisiae dalam fermentasi roti. Buatan roti terdiri dari 3 tahap, yaitu pencampuran, peragian, pembentukan, dan pemanggangan. Tahap pertama yaitu mencampurkan semua bahan hingga tercampur rata. Pencampuran dilakukan dengan mengaduk, menarik, dan membanting adonan yang bertujuan untuk membentuk gluten dan meningkatkan daya rekat adonan. Tahap selanjutnya adalah peragian yang berfungsi untuk mengembangkan adonan roti. Pada tahap peragian, mikroba akan mensintesis enzim, kemudian digunakan untuk memproduksi CO2 dari glukosa atau pati. Hal ini menyebabkan adonan menjadi mengembang dan lebih ringan. Tahap terakhir adalah pemanggangan. Peningkatan volume adonan akan berlangsung cepat saat awal pemanggangan. Kemudian metabolisme khamir akan meningkatkan saat pemanggangan mencapai 60 derajat Celcius. Khamir akan terus melakukan metabolisme hingga mati akibat suhu yang terlalu tinggi. Selanjutnya, alkohol hasil metabolisme khamir menguap menyebabkan tekanan sekitar oven meningkat bersamaan dengan gelatinisasi dan kerusakan struktur gluten. Hal itulah yang menyebabkan timbulnya crust pada permukaan roti yang dihasilkan. Pemanggangan juga akan menghasilkan warna roti yang kecoklatan akibat reaksi Maillard dan karamelisasi gula. Hal ini sesuai dengan Koswara yang menyatakan bahwa secara garis besar prinsip pembuatan roti terdiri dari pencampuran, peragian, pembentukan, dan pemanggangan. Metabolisme ragi roti Saccharomyces cerevisiae. Sukrosa dalam adonan akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing. Reaksi yang terjadi adalah sukrosa tambah gula pasir menghasilkan C12H22O11 tambah H2O invertase 2C6H12O6. Pada proses glikolisis terjadi serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Ragi melakukan fermentasi dengan mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik. Proses fermentasi merupakan proses respirasi anaerob, yaitu respirasi yang tidak menggunakan oksigen sebagai penerima elektron akhir dalam pembentukan ATP. Fermentasi terjadi pada kondisi miskin oksigen. Gas karbon dioksida berperan dalam pengembangan adonan, sedangkan etanol berkontribusi dalam pembentukan aroma dan cita rasa roti. Gas yang terdisersi dan terperangkap di dalam adonan dalam bentuk gelembung yang dibutuhkan untuk membentukkan pori-pori. Terbentuknya dinding pori yang elastis tergantung pada kandungan protein spesifik dalam tepung gandum yang disebut gluten. Saat tepung dicampur dengan air, gluten akan membentuk massa viskoelastis yang mengikat semua bahan adonan terutama pati menjadi suatu lapisan. Lapisan ini bersifat semi-permeabel terhadap gas sehingga dapat memerangkap gas dan membentuk pori-pori. Enzim yang berperan pada fermentasi roti yang melibatkan Saccharomyces cerevisiae. Proses fermentasi oleh ragi juga berhubungan dengan aktivitas enzim yang terdapat pada ragi. Enzim yang terdapat pada ragi adalah invertase, maltase, dan zimase. Gula pasir atau sukrosa tidak difermentasi secara langsung oleh ragi. Invertase. Enzim invertase mengubah sukrosa menjadi invert sugar, glukosa, dan fruktosa
yang difermentasi secara langsung oleh ragi. Sukrosa dalam adonan akan diubah menjadi glukosa pada tahap akhir mixing. Reaksi yang terjadi adalah sukrosa tambah air gula invers menjadi C12H22O11 tambah H20 invertase 2 C6H12O6 maltase. Enzim maltase mengubah malt sugar atau maltosa yang ada pada malt sirup menjadi dextrosa. Dextrosa difermentasi secara langsung oleh ragi. Maltosa C12H22O11 menjadi dextrosa C6H12O6. Zimase. Enzim zimase mengubah invert sugar dan dextrosa menjadi gas karbon dioksida yang akan menyebabkan adonan menjadi mengembang dan terbentuk alkohol. Enzim zimase merupakan biokatalisis yang digunakan dalam proses pembuatan roti. Kompleks enzim zimase ini dapat mengubah glukosa atau fruktosa menjadi CO2 dan alkohol. Penambahan enzim zimase dilakukan pada proses peragian, pengembangan adonan roti, dan ditambahkan ke dalam adonan roti sehingga glukosa dalam adonan roti akan terurai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Proses penguraian ini berlangsung dengan enzim zimase yang dihasilkan oleh ragi roti. Berikut ini reaksi penguraian yang terjadi akibat adanya penambahan enzim zimase pada adonan roti. Etil alkohol tambah karbon dioksida menghasilkan C6H12O6 zimase 2 C2H5OH tambah 2CO2. Pada proses ini gas karbon dioksida berfungsi sebagai gas yang mengembangkan adonan roti. Peranan CO2 dalam kinerja Saccharomyces cerevisiae dalam pembuatan roti (pengembangan adonan). Penggunaan mikroorganisme dalam pengembangan adonan masih menjadi fenomena yang asing bagi masyarakat yang tidak familiar dengan pabrik roti. Udara atau oksigen yang masuk ke dalam adonan pada saat pencampuran dan penggulenan untuk tumbuh oleh khamir. Akibatnya akan terjadi proses atau kondisi anaerob dan terjadi proses fermentasi. Gas CO2 yang dihasilkan selama proses fermentasi akan terperangkap di dalam lapisan gluten yang impermeabel. Gas akan mendesak lapisan elastin dan ekstensibel yang selanjutnya menyebabkan pengembangan atau penambahan volume adonan. Pembuatan roti atau ragi dibutuhkan agar adonan bisa mengembang. Ragi biasanya ditambahkan setelah tepung terigu ditambah air lalu diaduk merata. Setelah itu adonan dibiarkan beberapa waktu. Ragi tersendiri sebetulnya mikroorganisme, suatu makhluk hidup berukuran kecil dari jenis Saccharomyces cerevisiae yang digunakan dalam pembuatan roti ini. Pada kondisi air yang cukup dan adanya makanan bagi ragi, khususnya gula, maka yeast akan tumbuh dengan mengubah gula menjadi gas karbon dioksida dan senyawa beraroma. Gas karbon dioksida yang terbentuk kemudian ditahan oleh adonan sehingga adonan menjadi mengembang. Kandungan nutrisi dari roti yang telah diproduksi. Secara umum, satu irisan roti memiliki kandungan sebagai berikut: 67 kalori, lemak 1,07 gram, di mana lemak jenuh sebanyak 0,23 gram, lemak tak jenuh ganda 0,24 gram, serta lemak tak jenuh tunggal 0,5 gram, protein 2,37 gram, karbohidrat 12,3 gram, serat 1,1 gram, gula 1,43 gram, sodium 138 mg, kalium 53 mg, serta tidak memiliki kolesterol. Sekian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.